Niki abot. Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersua bersama dan berkumpul kembali dalam majelis ilmu insyaallah taala untuk mendengar sebagian firman Allah Subhanahu wa taala atau sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita baca dari buku Syarah Hisnul Muslim. Semoga menjadi majelis ilmu yang bermanfaat dan tentu amal saleh bagi kita yang membawa kebaikan di dunia dan kebaikan pada hari kiamat. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga yang beriman, para sahabat, para nabi dan rasul lainnya, juga semua umat Islam yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang hari kiamat tiba. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari Jumat. Jumat apa, Mas? Jumat Pahing. Pasaran Pundi? Piungan sama Jejeran ya. Atau men Piungan. Oh iya deng, Piungan. Iya. Tanggal 15 Zulhijjah sama juga 15 Juli. Alhamdulillah, meskipun 10 hari pertama Zulhijjah sudah lewat, hari-hari tasyrik juga sudah lewat, namun kita masih berada pada hari terbaik dalam satu pekan, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Pun hari ini juga masih berada pada bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan. Jadi tetap kita masih berada pada waktu-waktu istimewa. Mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah limpahkan taufik buat kita semuanya, dan semoga Allah lipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Amin. Langsung kita baca bab ke 54. Terakhir 53 sudah semua ya. Sekarang 54, yaitu ad-du'a'u 'inda ighmadil mayyit. Doa ketika memejamkan mata mayit atau orang yang barusan meninggal dunia. Doanya adalah Allahumma ighfir li fulan bismi. Jadi kita sebut namanya. Allahumma ighfir li, siapa misalnya, sebut namanya. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Allahumma ya Allah, ighfir, ampuni, li fulan, bapak atau ibu fulana, pak fulan atau bu fulana, atau siapa namanya, ampuni si mayit ini. Warfa' darajatahu, dan tinggikan derajatnya, fil mahdiyyin, di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi derajat tinggi di kalangan orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wakhluflu,
wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan berilah baginya pengganti bagi orang-orang yang ditinggalkan. Waghfir lana walahu, dan ampunilah kami dan juga ampuni dia, ya Rabbal Alamin, ya Allah, Zat yang mencipta dan menguasai seluruh makhluk, seluruh alam. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan baginya di dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya baginya di dalam kuburnya. Ini doa bagi orang yang memejamkan mata mayit atau jenazah, yang tentu kadang matanya itu masih terbuka, atau bukan melihat ya, sudah nggak bisa melihat, posisinya masih terbuka. Sahabiyatul hadis, sahabiyah yang meriwayatkan hadis ini adalah Ummu Salamah. Sebagaimana kemarin doa ketika apa? Ketika menerima musibah. Wa jaa fi bidayatihi qaulu Ummi Salamah radhiyallahu anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ya, sama dengan di atas kemarin. Pada awal riwayat hadis ini disebutkan, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Salamah wa qad syaqqa basaru, ketika sudah meninggal dunia, kemudian dalam keadaan matanya masih terbuka. Ketika Abu Salamah wafat, beliau mendatangi, menemui Abu Salamah, wa qad syaqqa basaru, mata beliau radhiyallahu anhu masih terbuka. Fa aghmadahu, kemudian beliau pejamkan mata Abu Salamah radhiyallahu anhu. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Ruh itu jika dicabut diikuti oleh pandangan mata. Fa dajja nasun min ahli, tentu mendengar kepastian wafat dari Abu Salamah, keluarganya wajarlah menangis. Faqal, Nabi pun memberikan bimbingan, memberikan arahan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Artinya mereka ada yang menangis, ada yang ya ribut begini begitu dan seterusnya. Biasalah. Kemudian la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat itu mengaminkan ucapan-ucapan kalian. Semakal, kemudian beliau berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhluf lu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya Rabbal Alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Itu beliau berdoa seperti itu sambil memejamkan dari kedua mata Abu Salamah radhiyallahu anhu. Qaulu wa qad syaqqa, maaf syaqqa ya, maksud itu bukan kita baca syaqqa, faqad syaqqa basaruh, ai sakhasa, ini masih terbuka. Seakan-akan melihat, meskipun tidak melihat lagi, hanya terbuka. Kita baca syaqqa. Wa qala Ibnu Sikit yuqalu syaqqa basarul mayyit. Wala yuqalu syaqqa al-mayyit basaruh. Wa huwa alladhi hadarahu al-maut wa sara yanzuru ila asy-syai' la yartaddu ilaihi tarfu. Jadi ketika barusan meninggal ya, barusan meninggal diikuti oleh pandangan mata karena ruh dicabut tadi. Qauluhu fa aghmadahu ay aghmada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu la wa la'alla al-hikmah. Apa hikmah ketika mata orang yang barusan meninggal itu yang masih terbuka dipejamkan? Alla yaqbahu mandaruhu idza taraka ighmaduh. Supaya ya orang, mohon maaf ya, kalau dia meninggal dalam kondisi matanya terbuka, tentu ya kurang sip lah kalau dilihat.
ada sisi rasanya kurang tampak, ya kurang wibawa, kurang beginilah. Coba kalau dia wafat itu dalam kondisi tubuhnya bagus, ya, kemudian juga bisa dilurusin baik, matanya juga terbejam, mohon maaf mulutnya juga tertutup, jadi bersih, rapi, begitu kan juga kelihatan bagus begitu, supaya pandangan orang yang meninggal ini juga tidak tampak buruk. Coba kalau dibiarkan melotot atau dibiarkan ini kan, kok jadi jelek begitu kan? Iya kan? Meskipun sebelumnya ganteng, coba Anda ganteng tapi melotot gitu, kan kelihatan nggak bagus, ya. Jadi meskipun sudah wafat tetap dijaga kehormatan, kewibawaan dan muruahnya. Qauluhu innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar, ruh itu jika dicabut diikuti oleh pandangan mata. Ai idza kharaja ar-ruhu minal jasad yatba'uhu al-basar nadhiran aina yadhhab. Matanya melihat kemana itu ruhnya pergi. Qauluhu tabi'ahu ay tabi'ar ruha al-basar. Maksudnya ruh diikuti oleh pandangan mata. Ar-ruh yuzkar wa yu'annas. Maaf, bukan yuzakkaru wa yu'annas. Kata ruh dalam bahasa Arab bisa dianggap muzakkar, bisa dianggap muannas. Yuzakkaru kadang dianggap muzakkar, wa yu'annas kadang dianggap muannas. Wal aslu at-tazkir, tapi asalnya ruh itu muzakkar. Falidzalika jaa fil hadis bit-tazkir. Oleh karena itu di dalam hadis ini dianggap muzakkar. Dari mana kita tahu dianggap muzakkar? Inna ruha idza qubida tadi kan, tabi'ahu al-basar. Jadi kata qubida tabi'ahu menunjukkan bahwa ruh itu muzakkar. Wa dzakara ba'dul ulama anna qawlahu idza qubida tabi'ahu al-basar yahtamilu wijhain. Ulama menyebutkan ungkapan ruh itu jika dicabut diikuti oleh pandangan mata ada dua kemungkinan makna. Ahaduhuma anna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru fi adh-dhahabi falihadha aghmadah. Lianna fa'idat al-infitah dhahaba bi dhahabil basar 'inda dhahabir ruh. Makna yang pertama, ruh itu jika dicabut diikuti oleh pandangan mata ketika dia pergi. Oleh karena itulah mata kemudian ditutup atau dipejamkan. Karena faedahnya karena faedah mata terbuka itu sudah tidak ada lagi dengan hilangnya atau perginya pandangan saat ruh itu dicabut. Maksudnya begini, mengapa mata yang terbuka tadi dipejamkan? Mengapa? Karena mata yang terbuka itu sudah tidak ada faedahnya. Meskipun terbuka bisa melihat tidak? Tidak. Kita membuka mata karena untuk melihat. Ketika mata yang terbuka sudah tidak bisa melihat lagi, mengapa? Karena roh sudah pergi. Ketika roh pergi, ya tubuhnya nggak berfungsi lagi. Termasuk mata meskipun terbuka sudah tidak bisa melihat lagi, maka ya ditutup lah. Ngapain dibuka kalau nggak ada gunanya? Dan seperti ini. Ini makna yang pertama. Al-wajhul akhar anna ruhal insan idza qabidaha al-malaikatu nazara ilaiha alladhi hadarahu al-maut nadhran. Apa ini? Dibaca apa ini? Sazron. Apabila malaikat mencabut roh seorang, maka orang yang sekarat itu akan melihat kepada malaikat yang menghadiri atau mendatang dengan pandangan yang apa ini baca? Shazron, ya, memerah hingga matanya dari mana? La yartaddu ilaihi tarfun, sehingga tidak bisa terpejam lagi. Kemudian
hatta tatmahilla baqiyatu al-quwwah al-basirah al-baqiyah ba'da mufaraqati ruhi al-insan. Ba'da mufaraqati ar-ruhi al-insana alladhi yaqa'u biha al-idraku wa tamyiz dun al-hayawani alladhi bihi al-hassu wal harakah wa ghairu mustankirin min qudratillahi subhanahu wa ta'ala an yakshifa anhu al-ghita'a apa ini sa'ata idh hatta yabsura ma lam yakun yabsur. Jadi makna yang kedua tadi, ketika ruh dicabut oleh malaikat, maka matanya melihat malaikat tersebut, malaikat yang mendatanginya, dengan pandangan yang nadhran sajran la yartaddu ilaihi tarfun. Pandangan itu terus sampai tidak terpejam, sampai kemudian habis atau hilang kekuatan pandangannya itu. Ya, karena rohnya semakin lama semakin dicabut, semakin melemah tubuhnya. Akhirnya daya pandang, daya pandang matanya itu semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah, sampai begitu roh itu meninggalkan jasadnya, hilang. Ya, hilang kemampuan untuk melihat saat itu. Kemudian beliau menyebutkan dunal hayawani, ini berbeda dengan hewan, ya. Berbeda dengan hewan. Allati bihi al-hassu wal harakah, atau bukan hewan. Dunal hayawani mungkin yang dimaksud adalah sudah tidak bisa hidup lagi, yang bisa merasakan dan bisa bergerak. Meskipun bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan untuk melihat. Meskipun bisa jadi Allah memberikan kemampuan untuk melihat yang sebelumnya tidak ia lihat. Artinya dia melihat malaikat tadi maksudnya. Padahal sebelumnya tidak bisa melihat, tapi roh itu bisa melihat adanya kedatangan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua kemungkinan tadi. Qauluhu fadajja nasun ay sahu bi sautin syadid. Wadajjah as-sayhah. Kemudian setelah Nabi SAW membaca doa tadi, keluarganya berteriak. Ya, macam-macam. Ada yang begini, begitu, mungkin menangis. Qauluhu faqala la tad'u ala anfusikum isyaratun ila nahyihi sallallahu alaihi wasallam iyahum anid dajjah. Ini adalah isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tidak hiruk pikuk, tidak ya teriak-teriak, tidak menangis, tidak ini dan itu. Ka'annahum qalu ya wailah alaina wa ya musibatana. Maaf, wa ya musibatah alaina. Jadi bisa jadi mereka, alangkah beratnya musibah ini, betapa sedihnya kami atas musibah ini, macam-macam. Fanahum an dzalik, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka mengucapkan kata-kata tersebut. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Isyaratun ila anna kulla da'in yu'minu fi du'aihi al malaikatu la yuraddu. Karena setiap orang yang berdoa itu diaminin oleh malaikat. Dan kalau diaminin malaikat, ya tidak akan ditolak. Kemudian ada doa tadi, ya, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ada kalimat fil ghabirin ay al baqin, anak keturunannya. Al ghabirin al baqin, keluarga dan anak keturunannya.
Qauluhu wafsah ay wassi' qabrah. Luaskan kuburnya. Luaskan kuburnya. Hadis ini memberikan penjelasan yang bagi an yuqala ba'da ighmadil mayyit, bimbingan kepada kita setelah kita menutup kedua mata mayat tadi, membaca doa Allahumma ighfir li fulan dan seterusnya. Ini doa bagi orang yang memejamkan mata mayit. Dan usahakan kita juga tahu ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah penanganan mayit. Nggih, pripun? Yang pertama untuk penyebutan nama tadi harus seluruh namanya atau tidak, atau sebagian aja. Yang kedua, sebagian dari teman kita itu ini dipakai untuk menutup mulut sama meluruskan bagian tubuh seperti kaki. Itu gimana? Wallahu a'lam. Apakah harus disebutkan nama secara lengkap atau tidak? Di dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Kenapa begitu doanya? Ini doanya. Jadi cukup dibaca atau disebut namanya. Apakah harus lengkap? Kalau harus lengkap berapa? Maksudnya lengkap itu berapa? Maksudnya lengkap itu? Maksudnya kayak Pak Dedi atau Pak Dedi gitu lah punya gitu. Ya boleh-boleh aja. Ya. Misalnya namanya Dedianto wafat. Kita doakan. Nah, namanya, ini nama bukan Dedianto ini. Kita sebut Pak Dedi ya. Maksud kita kan ini. Yang penting dimaksud si mayit itu. Misalnya kita nggak arti namanya. Ya si mayit inilah begitu. Ya kita ngerti yang kita doain si mayit ini. Wallahu a'lam bishawab. Apakah harus namanya lengkap? Lah kalau kita nggak hafal nama lengkapnya atau kita nggak tahu, ya setahu kita insya Allah tidak masalah. Apalagi kalau nama lengkap itu harus pakai bin lagi, wah repot ini. Dedianto bin siapa? Januri bin Kustur bin Nadala. Nah, wis mentok. Ya. Ada yang masih hafal bin sampai berapa? Saya hanya ketemu sampai Mbah Buyut. Habis itu belum ketemu lagi. Jadi bin ayah saya, bin kakek saya, bin Mbah Buyut saya. Habis itu belum ketemu lagi. Ya. Ya kita harus usahakan ya ngerti ya. Meskipun tidak harus disebut lengkap bin-binnya tadi. Nama wallahu alam. Yang penting kita doain si mayit. Allahumma firli fulan. Fulan ini ya sebut nama si mayit tersebut. Kemudian doa ini memang disebutkan tadi ketika beliau selesai memejamkan mata si mayit. Apakah juga dibaca ketika menutupkan mulutnya atau meluruskan anggota badannya? Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya ya, ini doa ketika memejamkan mata. Apalagi di sini juga disebut ad-du'a'u idza inda ighmadi al-mayyit. Doa pada saat memejamkan mayit. Tidak disebutkan ketika menutupkan mulut, tidak disebutkan ketika meluruskan anggota-anggota badannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada riwayat seperti itu ya kita pakai. Kalau tidak ya kita pakai cukup yang ketika memejamkan mata si mayit. Dan tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Kecuali misalnya kemarin kasus-kasus tertentu atau mungkin pas wabah Covid yang konon katanya nggak boleh begini begitu, ya itu urusan lain. Kalau mayat normal tidak ada penyakit, tidak ada ini ya, tidak ada masalah. Jadi kalau ada penyakit tertentu biasanya harus memang petugas tertentu yang kita tidak sembarangan diperbolehkan. Lanjut.
Ad-du'a'u lil mayyit fi sholati alaih. Doa untuk si mayit pada saat menyolatkan mayit tersebut. Kalau ini judulnya bacaan sholat jenazah. Kurang pas ya kalau disebut bacaan sholat jenazah. Karena di sini nggak disebutkan surah Al-Fatihah, nggak ada ya, nggak ada bacaan salawat. Pokoknya itu ya rahmukallah. Jadi antum doa, ya doa untuk si mayit pada sholat jenazah. Karena yang kita baca di sini doa, bukan bacaan. Kalau bacaan umum bisa Al-Fatihah, bisa apa lagi? Salawat, ya, bisa takbir. Karena ada takbir di situ ya. Sehingga lebih tepat doa pada saat salat jenazah atau doa untuk si mayit dalam salat jenazah. Bolehlah, terserah. Ini juga mohon dihafal ya, doa-doa seperti ini. Karena inti dari menyolatkannya itu juga berdoa ini, mendoakan ini. Di samping memang dia adalah solat ya, sebuah solat tersendiri, tapi intinya mendoakan si mayit. Karena ada sebagian orang solat jenazah itu cepat banget. Ya mungkin juga cepat ya dia baca. Tapi habis itu dia doanya lama banget. Pernah menjumpai seperti itu? Nah, ada yang sering. Sampai kita ngantri lama banget, betul. Siapa dulu yang pernah ya ke Purworejo bareng saya? Ngantri lama banget. Ternyata apa? Doanya sesuai banget sesudah orang nyolatin jenazah. Kita ngantri karena datang terlambat. Bahkan saya pernah ikut di suatu salat jenazah, lalu cepat sekali kita baca belum selesai, bos. Wah sudah keteteran kita. Iya. Habis itu malah donga meneh. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, berilah rahmat kepadanya, wa'afihi, berilah ampunan, wa'fu anhu, berilah keselamatan, wa'fu anhu, berilah maaf kepadanya, wa akrim nuzulahu, muliakan tempatnya, wa wasi' mudkhalahu, luaskan tempat masuknya, maksudnya adalah kuburnya, waghsilhu, basuh atau cucilah dia, bersihkan dia, bil ma'i, dengan air, wassalji, salju, wal barad, embun, wa naqqihi minal khataya, dan sucikan ia dari kesalahan-kesalahan, kama naqaita thawba al-abyadha minad danas, sebagaimana engkau sucikan baju putih dari kotoran. Baju itu kalau warna putih, jika dibersihkan sampai betul-betul bersih, jelas banget bahwa itu bersih. Ya enggak? Tapi kalau warna gelap, apalagi hitam, ya bersih dan kotor kadang kita tidak bisa membedakan. Meskipun sudah dibersihkan, ya hitam. Kadang nggak begitu tampak. Tapi kalau baju putih, lalu betul-betul bersih, tampak kelihatan bersihnya. Wa badilhu daran khairan min dari, gantilah ia tempat atau rumah yang lebih baik dari rumahnya. Maka jangan khawatir kalau rumah kita jelek. Kita didoain dia dapat rumah yang lebih baik di surga. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Jadi jangan heran, khawatir kalau di dunia ini keluarga kita mungkin ada yang begini begitu bermasalah. Kita didoain semoga mendapatkan keluarga yang lebih baik. Di surga mesti keluarga kita semuanya baik. Wa zaujan khairan min zauji, nah istri juga.
Kalau belum puas dapat istri di dunia, ya, jangan khawatir. Kita diberi istri yang lebih baik. Apalagi belum punya istri. Ya, jangan khawatir. Dikasih doa, wa zaujan khairan min zauji. Termasuk, istri saya sudah baik, Pak. Masya Allah, istri saya soleh. Oke, tapi kan baru satu. Kalau dua solehah, kan lebih baik daripada satu solehah. Jangan khawatir, yang di dunia istrinya baru satu. Wa adkhilhul jannah. Nah ini Masya Allah. Masukkan ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Dan lindungi, jauhkan mayit ini dari azab kubur dan azab neraka. Doanya komplit. Ya. Apa kalau seperti pesan komplit, wis. Masya Allah jemaah. Makanya orang wafat kalau dia muslim mendapatkan doa seperti ini. Apalagi yang mendoakan orang banyak. Orang banyak ini orang yang beriman, bertauhid. Luar biasa jemaah. Maka hendaknya kita suka mendoakan orang lain. Di antaranya suka apa? Mendoakan si mayit. Sahabi al-hadis huwa Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Qauluhu afihi minal mu'afah, selamatkan dia, ay khallishu minal makarih, selamatkan dia dari hal-hal yang tidak dia sukai. Ya, baik di alam kubur maupun nanti di akhir. Wa akrim nuzuluhi, an-nuzul huwa ma yu'addu lin-nazil min az-zad, ay ahsin nasibahu minal jannah. An-nuzul itu sesuatu yang disiapkan bagi orang yang tinggal atau bagi orang yang mampir, yang singgah. Ketika singgah di surga, ketika dia menuju akhirat, berilah dia sesuatu yang bagus, yang mulia. Ibaratnya kalau kita mau mampir, mampir sama aku ya nanti, piungan. Wah, siapkan makanan, siapkan minuman, siapkan ubur rambe sing top gitu lah. Maksudnya seperti itu. Ai ahsin nasibahu minal jannah. Baguskan bagian ia ketika di surga. Ya surga semuanya bagus. Tapi kan ada tingkatan-tingkatan begitu. Wa wasi' mudkhalahu ay qabrah. Luaskan kuburnya. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Qala al-Khattabi rahimahullahu taala, dzukira as-salju wal baradu ta'kidan. Disebutkan salju dan embun sebagai penegas, penguat. Aw li annahuma ma'ani lam tamassahuma al-aidi. Atau jadi ini artinya bil ma'i wasalji wal barad, bersihkan dia dengan air. Sebenarnya sudah cukup dengan air, lalu ditambah salju dan embun sebagai penegas, sebagai penguat. Atau karena salju dan embun ini dua jenis air yang tidak disentuh oleh tangan secara umum. Jarang orang menggunakan salju di kutub, atau jarang orang memang menggunakan embun. Walam apa ini? Dibaca apa ini? Walam yamtahinhuma al-isti'mal, dan tidak direndahkan oleh penggunaan sebelumnya. Mungkin seperti itu maksudnya. Dan tidak sering dipergunakan di situ maksud. Walam yamtahinhuma al-isti'mal. Yang tidak imtahana yamtahinu. Wa qala Ibnu Daqiq al-Aid